Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, segala pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan dan program studi, para pimpinan lembaga dan LDK, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada pagi menjelang siang ini dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara online, secara daring, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah beberapa orang sahabat, waktu itu masih fase dakwah di Makkah Al-Mukarramah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita atau menuturkan kisah untuk menghibur dan menguatkan hati kami?" Hal ini tentu saja terkait dengan apa yang sedang mereka hadapi di kota Mekah yang sedemikian berat tantangannya. Rasulullah SAW sendiri dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh dukun, dan beliau mengalami intimidasi-intimidasi yang bahkan sudah sampai pada taraf fisik. Di tahun ke-11 misalnya, Nabi SAW tahun ke-11 Bi'tsah, beliau diinjak kepalanya ketika sedang sujud di depan Ka'bah. Beliau dijerat lehernya ketika sedang rukuk, salat di dekat Rukun Yamani. Beliau dituangkan kotoran ke kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersujud di Baitullah. Beliau dicaci maki, dilempari batu. Demikian pula para sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh keluarga Yasir. Yasirnya mati disiksa di atas salib. Putranya Ammar disiksa sampai sedemikian beratnya siksaan itu, dia tidak tahan sehingga harus mengucapkan kalimat kekufuran meskipun hatinya tetap dalam keimanan. Juga ibundanya Sumayyah, istri Yasir, dibunuh menjadi syahidah pertama dalam Islam, dihunjam dengan tombak, tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha. Bilal, kita sudah kenal kisahnya, diseret dari dalam kota, terparut-parut oleh pasir dan bebatuan, ditelentangkan di atas pasir membara di tengah terik matahari yang membakar, dicambuki sampai sedemikian rupa. Khabbab dipanggang tubuhnya di atas bara api yang biasa dia pakai untuk melelehkan besi sampai melepuh-lepuh, dan bara api itu baru padam setelah lepuhan-lepuhan di punggungnya Khabbab ini pecah lalu meneteskan cairan memadamkan bara api di bawah. Berat yang dihadapi oleh para sahabat ini kita bisa baca dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka para sahabat ini menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita atau menuturkan kisah kepada kami untuk menguatkan dan menghibur hati kami?" Nabi SAW terdiam, lalu Allah pun menurunkan wahyu untuk menjawab permintaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, yang diturunkan bahkan satu surah utuh dari awal sampai akhir, dan mengandung cerita yang juga lengkap dari seorang pribadi tanpa disertai cerita-cerita orang lain, tanpa diselani dengan tema-tema yang lain, fokus menceritakan sebuah kehidupan luar biasa. Dan Allah pun menyebutnya sebagai sebaik-baik kisah dengan wahyunya, yakni surah Yusuf. Dia Jalla Jalaluhu berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an."
Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'anul Karim ini. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita dengan apa yang kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ahsanal qasasi bi ahsanil iqtisas. Cerita terbaik diceritakan dengan penceritaan terbaik. Itulah surah Yusuf dalam Al-Qur'an Al-Karim menceritakan lika-liku kehidupan seorang dai, lika-liku kehidupan seorang yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan berbagai suka maupun dukanya, dengan kehidupan yang lapang maupun sempitnya, dengan keadaan mendapat nikmat maupun musibahnya. Tetapi tidak pernah berhenti dari dakwah. Selalu menunjukkan akhlak da'i dimanapun dia berada, baik itu di rumah ataupun di dalam perjalanan, baik itu di dalam istana ataupun di dalam penjara, baik itu ketika dia menjadi budak ataupun ketika dia menjadi seorang pejabat tinggi. Yusuf alaihissalam adalah salah satu role model dalam lika-liku kehidupan di jalan dakwah yang luar biasa untuk senantiasa kita iktibar, ambil pelajaran-pelajarannya. Bahwa dia Yusuf bermula dari seorang anak yang memiliki mimpi, seorang anak yang disayang oleh orang tuanya. Tapi dia mengalami sibling rivalry, istilah anak muda sekarang. Sebuah persaingan antar saudara yang sangat parah, sementara saudara-saudaranya karena iri hati di dalam hati mereka menjadikan setan masuk dan membisikkan kalimat-kalimat jahat. Semua ucapan saudara-saudara Yusuf dalam dialog adalah ucapan syaitaniyah, hanya dengan lisan mereka. Dan ucapan syaitaniyah itu dimulai dari ide terburuk untuk membunuh Yusuf. Tetapi itulah syaitan. Kalau ide yang paling ekstrim membuat yang digodanya merasa itu berat, dia akan memberikan alternatif kejahatan yang lebih ringan. Tapi tentu juga dosa besar. Oh, jangan dibunuh, tapi buanglah dia ke dalam sumur. Itu saja masih belum tega saudara-saudara Yusuf, lalu dia membisikkan kalimat berikutnya, nanti sesudah itu jadilah kita anak-anak yang soleh. Ya, kita singkirkan Yusuf, tapi habis itu kita yang jadi anak-anak soleh di hadapan ayah dan bunda. Luar biasa. Ini cara setan kan begitu, gitu ya. Metode setan yang diperkenalkan kepada kita dalam menggelincirkan manusia ke dalam keburukan itu dengan iming-iming janji nanti jadi baik kok kita, nanti kita untuk kebaikan kok tujuannya, gitu ya. Itu yang kemudian mereka ya buka di dalam percakapan mereka. Yusuf mengalami murder attempt, percobaan pembunuhan, ya, dan bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Qadarullah, Yusuf di hari berikutnya ditemukan oleh sebuah kafilah dagang. Anehnya, kafilah dagang ini juga tidak berpikir, bapaknya mana ya, ayo kita antar pulang. Enggak. Yusufnya dibawa ke negeri jauh. Maka Yusuf alaihissalam mengalami human trafficking, perdagangan manusia. Sampai di negeri lain, Yusuf alaihissalam dijual sebagai budak. Dibeli oleh seorang Al-Aziz, pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Maka Yusuf mengalami slavery, perbudakan. Di tengah perbudakannya dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Sehingga istri penghuni rumah yang masih cantik jelita, yang suaminya telah tua, juga tentu memendam hasrat kepada Yusuf. Hingga satu hari, Yusuf alaihissalam mengalami sexual abuse, kekerasan seksual. Bayangkan, pintu-pintu ditutup, jendela ditutup, dan dia didekati, hai talak, sini sayang. Yusuf alaihissalam memilih robnya. Dia lari, tapi dikejar. Bajunya pun sobek, ditarik, dan sobeknya di bagian belakang. Dulu guru saya bertanya, kalau kita digoda kayak Nabi Yusuf, kira-kira bajunya sobek bagian mana kan?
Ya, kalau teman saya jawabnya, kalau saya sobek samping, lu kok sobek samping? Ya karena saya tidak sesoleh yang sobek belakang, tapi insya Allah juga tidak separah yang sobek depan, gitu ya. Itu, jadi sobek samping. Ya, ada teman yang jawab lagi, kalau saya tidak sobek, lu kok bisa tidak sobek? Lah saya copot duluan, astagfirullahaladzim, gitu ya. Nah, untungnya wajahnya tidak seperti Nabi Yusuf, jadi ya kemungkinan untuk bisa digoda seperti Nabi Yusuf kecil, gitu ya. Dan kemudian Yusuf lari ke pintu, dia dapat fitnah, tiba di pintu. Lelaki pemilik rumah ada di sana dan sang istri luar biasa. Maka nanti suaminya akan berkomentar, inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu dayamu ini besar sekali. Karena apa? Biasanya orang kalau kegap, kalau kepergok, itu kan nggak lancar, mau bohong saja bisa keliru. Manjat pohon mangga milik tetangga. Ketahuan. Ngapain di situ, Mas? Nyari kucing, Pak. Buat apa? Buat bikin rujak. Nyari kucing buat bikin rujak. Biasanya orang kalau kegap, kepergok, itu ngomongnya nggak nyambung. Selinco bahasa Jawanya itu. Bohong pertama dengan bohong kedua nggak nyambung. Tapi wanita ini lancar. Dia mengatakan, apa hukumannya wahai suamiku tercinta? Untuk orang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya. Kamu beli dari jalanan, kamu berikan kepadanya fasilitas seperti anak sendiri. Tapi malah berniat jahat kepada aku, kepada istrimu. Apa hukumannya kalau dia tidak dipenjarakan atau disiksa dengan siksaan yang pedih? Bayangkan, gitu ya. Diputar balik fakta. Tapi Yusuf alaihissalam yang terdiam dibela oleh Allah. Bajunya sobek di bagian belakang. Memang surah Yusuf itu kan kisah tentang baju ya. Kisah pertama, baju dilumuri darah. Kisah kedua, baju sobek di belakang. Kisah ketiga, baju dilemparkan bikin bapak bisa melihat lagi pada semula buta. Ini kisah tentang baju. Dan baju itu bersaksi, Yusuf tidak bersalah. Tetapi meskipun demikian tentu aib harus ditutup. Yusuf, fa'rid hadza. Ayo, nggak usah disebut-sebut lagi cerita ini. Tapi tetap saja bocor. Di mana-mana orang membicarakan tentang Imra'atul Aziz. Oknum istri pejabat. Jadi Allah itu nggak nyebut namanya loh di dalam Al-Quran. Ditutup aibnya. Kenapa? Karena dia masih punya malu. Apa buktinya? Istrinya Al-Aziz ini masih punya malu. Waktu mau godain Yusuf, dia masih nutup pintu-pintu dan jendela. Berarti masih punya malu. Aghlaqatil abwab. Beda dengan Abu Lahab. Nggak punya malu nyakiti Rasulullah. Makanya Allah menyebut namanya tabat yada abi lahabi wa tab. Binasa tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Sementara wanita ini yang menggoda Yusuf disebut oleh Allah sebagai Imra'atul Aziz. Oknum seorang istri pejabat. Gitu ya. Yang kemudian dihina oleh teman-temannya, para sosialita, para ibu-ibu dharma wanita, dan ibu-ibu ya, PKK kerajaan Mesir. Parah si Imra'atul Aziz. Masa sama budak aja tergoda, nggak kita banget kan seleranya. Kalau kita dong seleranya sama pangeran-pangeran gitu. Kata Imra'atul Aziz, kalian sih belum lihat budaknya kayak apa, gitu ya. Undang ke rumah, kasih buah, kasih pisau, iris-iris, kupas-kupas, Yusuf jalan di tengah mereka. Hasyalillah kata mereka. Mahadha basar, ini bukan manusia nih. Hadza malakun karim. Ini malaikat. Sampai mereka ngiris-ngiris jari tidak terasa. Dulu saya ngira ngirisnya itu, hah, gitu aja gitu ya. Tapi ternyata kalau baca ayatnya itu, ya, apa namanya? Qata'na aydiyahunna. Qata'na itu pakai lam taukid, pakai musyaddadah. Berarti kan gitu. Jadi ada penekanan yang luar biasa. Berarti dahsyat ini pesonanya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Jadi sehingga ya jangan ngaku ganteng lah kalau belum level ini gitu ya. Dahsyat sekali. Dan kita perlu mengingat ya, pasti Imra'atul Aziz berkata, tuh kan kalian baru lihat sekali udah ngiris jari. Lah aku lihat tiap hari gitu ya. Gimana bisa kuat gitu. Jadi, akhirnya kemudian Yusuf berkata, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sungguh aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti apa yang mereka mintakan kepadaku. Jadi di situ dia juga mengalami sexual harassment, ya pelecehan yang luar biasa. Dia milih masuk penjara. Di penjara
Ketika mereka ingin memenjarakannya, mereka ingin menjadikan Yusuf hina. Tetapi di penjara langsung ketemu dua orang yang mengatakan, Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu orang yang baik. Kami melihatmu orang yang mulia. Tolong berikan kami ya penjelasan tentang mimpi kami. Ya. Kemudian Yusuf alaihissalam mendakwai dua temannya di penjara ini. Sama baiknya bagi mereka, meskipun yang satu akan mati, yang satu akan selamat, tetapi asalkan mereka beriman kepada Allah, itu cukup bagi mereka. Yusuf di penjara, terfitnah, dan dia berpesan kepada temannya yang bebas. Nanti kalau ketemu raja, tolong sebut saya ya, saya ini korban kriminalisasi. Gak salah tapi masuk penjara. Siap, kata temannya. Ternyata lupa. Lupanya itu menurut tafsir 7 tahun. Jadi temannya ini lupa tentang kasus Yusuf. Itu 7 tahun. Sehingga Yusuf itu harus dipenjara tambah waktu 7 tahun lagi. Subhanallah. Tapi itulah cara Allah untuk menempatkan Yusuf pada tempat yang luar biasa. Ya, raja mimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, 7 runggai gandum penuh bulirnya, 7 runggai kering. Apa yang harus kemudian dimaknai? Hanya pada saat itulah temannya baru ingat, saya punya teman Tuan Raja. Maaf, saya lupa kemarin itu padahal saya mau nyebut tentang dia. Teman saya di penjara, Tuan Raja. Bertemulah Yusuf, naiklah dia ke tampuk kekuasaan menjadi seorang menteri perbendaharaan negara. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang juga paceklik, datang minta bantuan. Dia bantu. Dia minta supaya saudaranya Bunyamin dibawa. Ketemu, dia bikin tipu daya supaya Bunyamin jangan pulang, tapi ada di sisinya. Dia bikin skenario supaya ayah dan bundanya datang ke negeri itu dan berkumpullah mereka tanpa ada dendam di hati Yusuf. Bahkan ketika memaafkan, la tasriba alaikum al-yaum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Dan bahkan ketika ditanya tentang keadaannya, Yusuf berkata, Robku telah berikan kebaikan kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari dalam penjara. Yusuf melewati cerita-cerita paling seru, karena kalau dia mengatakan yang mengeluarkan aku dari dalam sumur, maka saudaranya akan merasa, ya Yusuf katanya udah dimaafin, masih disebut-sebut juga, gitu ya. Tapi Yusuf memilih untuk melewati kisah paling seru itu demi menjaga perasaan saudara-saudaranya. Sampai dia mengatakan, tawafani muslimah wa alhaqni bisalihin. Di puncak kejayaannya dia berkata, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan himpunkan aku bersama orang-orang yang saleh. Sebuah kehidupan dakwah yang paripurna yang dijalani oleh seorang hamba Allah, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Orang yang kata Nabi SAW paling mulia nasabnya. Karena seorang nabi, anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi, cicit dari seorang nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Cerita ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga para sahabat memahami seperti apa jalan dakwah dengan segala lika-liku, suka duka, ya, nikmat musibah, lapang sempit, susah senang yang harus mereka hadapi di jalan dakwah itu. Dan akhir dari surah Yusuf salah satunya menjadi ikrar mereka. Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Inilah materi kita hari ini sesuai dengan judulnya tentang etika dan etika dakwah kita, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada Rasulnya SAW dan orang-orang yang beserta beliau, Qul, katakan hai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Jalan apa? Ad'u ilallah, jalan dakwah menyeru manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang beserta denganku, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qul, katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadihi sabili, inilah jalanku. Maka dalam dakwah kita harus memahami, ya. Orang yang mau berdakwah pertama-tama harus memahami karakteristik jalan dakwah yang akan ditempuhnya itu. Memahami, ya, apa-apa yang menjadi watak dari jalan dakwah yang akan dia tempuh itu.
Hadhihi sabil, inilah jalanku. Dan jalan itu, kata para ulama, tulut tariq, panjang tempuhannya. Jadi jalan dakwah itu jalan yang panjang tempuhannya. Seorang dai harus tahu bahwa dia menempuh jalan yang sangat panjang. Bahkan mungkin tidak selesai sepanjang hidupnya. Dia harus bernafas panjang, berpikir panjang, berencana panjang, berstrategi panjang, jangka panjang semuanya. Jalannya panjang. Nabi SAW itu merasa 11 tahun berdakwah di Mekah, pada tahun ke-11 Bi'tsah, itu sudah berat sekali. 11 tahun. Rasanya di tahun ke-11 itu sudah nggak ada lagi orang yang bisa diajak masuk Islam. Tidak di kota Mekah, tidak di kota Taif, tidak di kota-kota selain. Itu kok kayaknya nggak ada yang bisa diajak masuk Islam ya. Udah mentok. 11 tahun sudah rasanya berat sekali. Apalagi itu tahun wafatnya Khadijah, tahun meninggalnya Abu Talib, Amul Huzn. Tidak ada lagi orang Quraisy yang bisa diharapkan untuk masuk Islam. 11 tahun rasanya panjang. Apa yang terjadi? Allah menurunkan surah Nuh kepada Nabi SAW. Allah menurunkan surat Nuh kepada Nabi SAW. Apa isinya surah Nuh? Isinya adalah curhatan Nabi Nuh. Rabbi, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah mendakwahi kaumku siang dan malam. Dengan segala cara telah kucoba. Ku dekati sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan. Ku datangi mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Selama berapa? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Walam yazidhum du'a illa firara. Dan tidaklah apa yang kuseru kepada mereka, melainkan membuat mereka justru semakin lari, semakin menjauh. Bayangkan kalau Anda Rasulullah SAW curhat sama Allah, 11 tahun terasa begitu panjang. Lalu Allah menurunkan surah Nuh, menceritakan Nuh berdakwah 950 tahun. Dek, bahasa anak sekarang jelek banget tuh, gitu ya. Kena mental, gitu ya. Bisa kena mental, gitu ya. Kalau kemudian kita membayangkan betapa panjangnya jalan dakwah. Dan memang bukan kita yang mungkin akan menyelesaikan itu. Tapi dakwah adalah proses yang panjang. Makanya seorang ulama mengatakan, jalan Allah ini panjang sekali. Untungnya kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung. Untungnya kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya. Jadi kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung, kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya. Tulut tarik. Jadi ini adalah jalan yang panjang. Dakwah itu panjang. Ya harus tahu supaya kita bisa menata diri kita di perjalanan yang panjang. Dan jalan dakwah yang panjang itu sudah panjang. Kasratul uqubat, banyak masalahnya. Banyak persoalannya. Enggak berdakwah saja banyak masalah, apalagi berdakwah. Berdakwah itu banyak masalah, banyak persoalan. Bahkan cari masalah kan itu. Jadi, dan Quran itu menyediakan kepada kita satu kisah lagi, orang yang banyak masalah di dalam dakwah. Ya, misalnya namanya adalah Musa alaihi salam. Coba bayangkan kalau kita jadi Rasulullah SAW, kemudian Allah menceritakan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Ini nama yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Itu namanya Musa alaihi salam. Dari awal sampai akhir, jumlah nama Musa disebut Allah paling banyak. Diceritakan dengan berbagai angle, sudut pandang. Bahkan satu peristiwa, ceritanya diulang di banyak surat. Itu Musa. Bayangkan kita adalah Rasulullah Muhammad. Lalu kita membandingkan diri kita dengan Musa. Wahai Muhammad, seakan-akan Allah tidak mengatakan demikian. Kamu lihat dirimu, kamu lihat Musa. Kamu ini fasih, sempurna penciptaanmu. Lidahmu bisa mengucapkan bahasa Arab paling fushah, bahasa Arab kromo inggil, kata kita. Bahasa Arab kelas tinggi. Kenapa? Karena dia kecilnya Rasulullah tinggal di Bani Sa'ad, salah satu kampung yang bahasa Arabnya sangat murni. Tapi engkau juga bisa, wahai Muhammad, bicara dengan aneka lahjah. Dengan lahjah Tihami, Najdi, Yamamah, Syam, Yaman, ya Quraisy, Hudel,
berbagai dialek Nabi SAW bisa. Bandingkan dengan Musa. Musa itu ngomong aja susah. Ya, sampai-sampai Firaun mengatakan, memangnya Tuhanmu tidak punya orang yang lain buat diutus jadi utusannya. Ini orang ngomong aja susah, ngaku utusan Tuhan. Angel gitu ya. Angel tuturane gitu ya. Coba bayangkan, menjadi Musa, beratnya kayak apa. Jadi, walahum. Ya, ini akhafu ayyukadzibun. Allah, aku takut didustakan. Ngomongku saja gak jelas ya Allah. Coba bayangkan, beratnya beban Musa. Ya, masalah yang harus dihadapi Musa dalam dakwahnya. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Musa, "Hei Muhammad," mengatakan kepada Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kamu sempurna." Musa saja yang cacat, tetap percaya diri dan berjuang. Masa kamu menyerah? Yang kedua, kamu wahai Muhammad, itu track record-nya sempurna. Kamu baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, akhlaknya mulia, suka berbagi, menyambung silaturahmi. Ya, engkau ini orang yang Al-Amin, dijulukinya oleh kaummu sendiri. Engkau orang yang paling dipercaya. Omonganmu bisa dipegang. Setiap yang kau katakan adalah benar. Kamu tahu. Tidak ada catatan buruk apapun pada dirimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan Musa. Musa itu waktu meninggalkan Mesir habis bunuh orang. Sehingga catatan kriminalnya Musa itu masih ada di kepolisian Mesir. Datang-datang setelah pengembaraan dan jadi buronan bertahun-tahun, datang-datang ngaku utusan Allah. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayaktulun, dan aku ya Allah punya dosa kepada orang Mesir. Nanti kalau aku membawa risalahmu lalu di sana malah dibunuh, terus gimana ya Allah? Sampai segitunya Musa khawatir. Bandingkan dengan wahai Muhammad. Tuh, Musa yang punya rekam jejak bermasalah, itu tetap mau berjuang, mau berdakwah. Lah masa kamu yang masa lalumu sempurna, track recordmu sempurna, rekam jejakmu sempurna, gak mau berjuang? Seakan-akan demikian. Yang ketiga, kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya utang budi kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Abu Sufyan, kepada Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il Asami, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah. Kamu tidak punya utang budi kepada mereka semua. Tidak ada masalah dengan mereka semua, kan? Iya. Padahal Musa waktu kecil dipelihara keluarga Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Musa, kamu waktu kecil kalau nggak dipelihara di sini, di keluarga kami, udah nggak tahu kayak apa nasibnya. Sekarang kok berani-berani datang ke sini, ngomongin kami aneh-aneh. Ngasih tahu kami ini itu, ngatur-ngatur hidup kami. Nggak ngaca. Berat loh bebannya itu. Sedangkan Muhammad SAW tidak punya beban semacam itu. Maka hai Muhammad, masa kamu nggak bisa berjuang? Ini loh Musa. Yang keempat, kamu wahai Muhammad SAW punya Abu Bakar yang memberikan segalanya untukmu. Di hari pertama masuk Islam meletakkan hartanya di pangkuanmu untuk perjuangan. Ketika Isra dan Mi'raj rela dipukuli demi membenarkanmu ketika semua orang meragukanmu. Ketika hijrah tiap hari menyiapkan bekal perjalanan untukmu, diganti-ganti karena menunggu komando darimu. Mendampingimu dalam suka dan duka, menangis untukmu, memberikan segalanya untukmu. Punya Umar, punya Ali, punya Utsman, punya Abdurrahman bin Auf, punya Abu Ubaidah, punya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kurang apa kamu? Kamu punya sahabat-sahabat terbaik yang mendukung perjuangan. Ini yang dikatakan Allah. Seakan-akan kamu coba bayangkan dengan Musa. Musa itu anak buahnya brengsek semua. Anak buahnya ya kurang apa coba? Ngelihat tangan bercahaya, ngelihat tongkat jadi ular, ngelihat tukang sihir dikalahkan semuanya, ngelihat ada darah, ada belalang, ada kata, ya datang menyerbu negeri Mesir, semuanya
angkat oleh Allah dengan doanya Musa. Ngelihat lautan terbelah, ngelihat Fir'aun ditenggelamkan, ngelihat mana dan salwa turun dari langit. Kurang apa coba? Tapi mereka lihat berhala bilang, ya Musa, bikinin dong yang kayak gitu. Kata Musa, bal antum qaumun tajhalun, geblek semua memang, gitu ya. Mana dan salwa turun, makanan yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, plus salwa, daging burung panggang. Bayangin makan burung panggang plus kayak es krim ya tadi itu, mananya. Siang-siang di padang pasir. Enaknya kayak apa? Tapi masih mengatakan, ya Musa, la nasbiru atau amin wahid. Musa, kami nggak sabar kalau menunya cuma satu. Dan kalimatnya fad'u lana rabbaka. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Ya, jadi kan berarti nggak beriman. Nanti ketika lihat patung sapi bisa ngomong, disembah. Ketika diperintahkan berjihad, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Hai Musa, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk nunggu sini. Kalau sudah menang, WA aja ya, gitu. Tabarakallah. Seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada Muhammad SAW, tuh Muhammad, masalah kamu gak ada apa-apanya dibandingkan problemnya Musa. Itu kalau orang gak sabar, gak kuat, ya, dakwah kayak Musa itu stres sendiri sepanjang perjuangannya. Masya Allah, makanya suatu saat Musa itu ketika dipanggil oleh Allah bergegas-gegas cepat-cepat. Kamu, kenapa ya Musa? Di mana kamu? Itu kata Musa. Ajiltu ilaika ya Rabbi litardo. Aku bergegas menuju engkau ya Allah supaya engkau ridho kepadaku. Kaumku nih di belakang tuh ikutin, biarin aja. Saking jengkelnya Musa alaihissalam pada kaumnya gitu ya. Jadi Masya Allah tabarakar rahman. Kita punya cermin yang luar biasa tentang bagaimana dakwah dimulai dari pemahaman tentang panjangnya jalan. Pemahaman tentang beratnya masalah-masalah yang akan dihadapi. Pemahaman tentang qillatur rijal, sedikitnya orang yang akan bergabung. Kalau kita mau bisnis, banyak yang mau jadi partner. Kalau kita mau bikin arisan, banyak yang mau. Banyak yang pengen jadi bagian. Kalau kita ngurusi itu semua. Tapi kalau diajak dakwah, nanti dulu. Ini perjuangan. Bukan tambah kaya atau tambah miskin. Khadijah itu dijak berdakwah. Nabi SAW. Pada saat Khadijah menikah dengan Muhammad SAW, hartanya bertumpuk-tumpuk. Pada saat Khadijah radhiyallahu anha wafat di sisi Rasulullah SAW dalam perjuangan, dia tidak memiliki apa-apa. Insya Allah. Itulah dakwah. Habis-habisan. Maka qillatur rijal, sedikit sekali orang yang mau menempuh jalan dakwah. Tapi inilah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan umat Muhammad karena ikut berdakwah. Makanya hadis nahnul akhirun as-sabiqun. Kita adalah kaum yang paling belakangan ditampilkan di bumi tetapi menjadi yang paling awal pertama-tama masuk surga. Tidak ada umat lain diizinkan masuk surga sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kenapa? Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, karena umatnya Muhammad SAW memakai selendang yang dulu hanya dipakai para nabi dan para rasul. Selendang apakah itu? Selendang dakwah. Pada umatnya Nabi Nuh, itu yang berdakwah ya cuma Nabi Nuh. Gak ada cerita menantunya Nabi Nuh ikut berdakwah. Gak ada cerita besannya Nabi Nuh ikut berdakwah. Gak ada cerita iparnya Nabi Nuh ikut berdakwah. Apalagi mertuanya, gak ada ceritanya. Di umatnya Nabi Hud juga begitu. Ya cuma Nabi Hud yang berdakwah. Di umatnya Nabi Soleh juga begitu. Cuma para nabi dan rasul yang diberikan tugas dakwah. Umatnya ini tugasnya cuma beriman saja, udah beres gitu. Tapi kepada umatnya Muhammad SAW, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Gitu ya. Hai umatnya Muhammad SAW, kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, yang kalian itu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalian istimewa karena kalian ikut berdakwah seperti Rasulullah berdakwah. Ad-du'at warathatur rasul, karena para dai itu adalah pewarisnya para rasul. Ini yang luar biasa.
Dan istimewa lagi kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW membangkang, itu Allah menghukum mereka di dunia dengan kekuatan alam. Atas perintah Allah, banjir kena di kaum Nabi Nuh, ya. Angin 7 malam 8 hari bertiup di kaumnya Nabi Hud. Suara keras mengguntur di kaumnya Nabi Saleh. Di balik tanahnya dihujani batu dari langit pada kaumnya Nabi Lut, ya. Dan lain sebagainya. Tapi pada umatnya Muhammad SAW, maka Allah berkata, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Kalian yang harus memerangi mereka, karena Allah hendak menyiksa mereka di dunia dengan tangan kalian. Istimewa. Umatnya Muhammad ini istimewa. Tapi yaitu tadi, qillatur rijal. Yang mau berdakwah itu sedikit. Yang mau berdakwah itu tidak banyak. Jadi, ini tantangannya. Ini masalahnya. Qillatur rijal. Untungnya, bagi kita yang berdakwah, admatul ajr. Karakteristik jalan dakwah ini, pahalanya luar biasa besar. Pahalanya luar biasa besar. Apa pahalanya orang berdakwah? Kalau satu orang dapat hidayah dengan wasilah kita, maka khairul laka minat dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Dalam riwayat lain, khairul laka min khumurin na'am. Lebih baik bagimu daripada onta merah. Pernah lihat onta merah? Belum. Ada nggak onta merah? Ada. Tapi langka. Dan karena langka, dia mahal. Onta itu kan kendaraan. Kendaraan itu kalau merah, bahasa Italia dari merah adalah Ferrara. Mobil yang warnanya merah, Ferrari. Gitu ya. Jadi itu juga langka, mahal. Gitu ya. Sebagaimana onta merah itu mahal. Untuk menggambarkan tidak semua orang bisa meraihnya. Tidak semua orang bisa mencapainya. Tapi satu orang dapat hidayah dari kita lebih baik daripada dunia seisinya. Demikian pula orang yang berdakwah itu, ya, Masya Allah, didoakan oleh malaikat di langit, burung-burung yang sedang terbang, ikan-ikan di lautan, semut di dalam liangnya, ya, dan seluruh penduduk langit dan bumi bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada sesama. Admatul ajr. Ini karakteristik hadihi sabili. Inilah jalanku, jalannya panjang, banyak masalahnya, sedikit orangnya, tapi besar pahalanya. Kalau kita sudah mantap, hadihi sabili, sabilinya apa? Ad'u ilallah. Aku berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menyerunya kepada Allah. Bukan menyeru mereka kepada diri kita. Bukan menyerunya kepada golongan kita. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak untuk mencintai Allah. Mencintai Rasulullah. Mencintai Islam. Sebagaimana kita telah mencintainya. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita menginginkan surga untuk diri kita. Tentu kita menginginkan orang lain juga mendapatkan surga seperti yang kita inginkan. Kita menginginkan nikmat ibadah, kita pun menginginkan orang lain juga bisa merasakan nikmat ibadah seperti kita. Kita melaksanakan dakwah dan merasa nikmat. Kita pun pengen orang lain merasakan nikmat yang berdakwah bersama kita. Itu yang menjadi ad'u ilallah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah dengan segala daya upaya yang aku miliki, apapun itu aku berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah. Jangan dipikir yang berdakwah itu yang ngisi forum seperti ini, yang bicara berceramah seperti ini. Ini hanya bagian yang sangat kecil dari keseluruhan dakwah. Ya, dakwah itu jama'iyyan. Dakwah itu amal yang kemudian dikerjakan secara kolektif oleh begitu banyak orang yang terlibat. Jangan mengecilkan peran apapun dalam dakwah. Karena apapun yang kita bisa berikan untuk dakwah adalah dakwah. Yang nyiapin meja, yang nyiapin kursi, yang nyebar broadcast undangan, yang mendesain publikasi, yang menyiapkan sound system, yang mempersiapkan zoom-nya, yang mempersiapkan kamera untuk merekamnya, ya, yang
kemudian ngurusi konsumsinya. Yang melakukan segala sesuatu itu adalah dakwah. Ya, maka totalitas apa yang bisa kita berikan untuk dakwah. Tahun 2003 saya pernah mengisi sebuah daurah remaja masjid. Tahun 2003 ya. Jadi saya merasa tua sekali dibandingkan itu. Tahun 2003 saya pernah mengisi sebuah daurah remaja masjid. Kemudian ketika itu saya menyampaikan kepada anak-anak muda itu, apapun hobi kita, hobi bisa jadi dakwah. Kaget mereka. Masa Ustadz, hobi kok bisa jadi dakwah? Iya. Apa hobinya? Dia bilang, hobi saya kebut-kebutan pakai motor. Saya bilang, hobi itu bisa menjadi dakwah. Nanti di kepanitiaan dakwah, jadilah si transportasi. Tugasnya jemput Ustadz yang sering telat ngisi kajian. Karena hobinya kebut-kebutan. Dan bahkan saya punya senior yang dulu nantang seorang preman di Jogja, ini tahun 90-an awal, dia datengin seorang preman yang punya banyak anak buah di Jogja. Dia tantang, Mas, balapan motor Jogja Solo sama saya. Kalau sampean menang, saya ngaji sama sampean. Kalau sampean kalah, sampean ngaji sama saya. Gitu. Kan sama-sama ngaji taruhannya. Jadi kalau saya menang, sampean ngaji sama saya. Kalau sampean yang menang, saya ngaji sama sampean. Nantang. Beneran dijabanin orang terus pakai motor trail itu di tahun 90-an awal Jogja Solo. Ya, finishnya di Kartosuro. Di bundaran Kartosuro. Di startnya di di titik 0 Jogja. Waktu berangkat ke arah Solo. Hampir imbang terus gitu ya. Nah, sampai di depan Kopassus. Itu ada truk, ya, waktu itu jalannya belum diseperet seperti sekarang, belum ada divider et imperanya ya, belum ada pemisahnya kanan dan kiri. Cut dari depan, ya, itu bis, ya, mungkin Sumber Kencono zaman dulu. Sini truk gandeng. Wah, ini pilihannya kalau bisa mendahului truk gandeng, nantang bis yang dari sana bisa menang. Maka senior saya ini nekat, set gitu. Kok nekat itu gimana? Pikirannya waktu itu, enggak apa-apa. Saya kan niatnya waktu itu balapan motornya untuk dakwah, mati-mati syahid kan. Gitu kan. Set, masuk, kemudian dia masuk di antara gandengan truk. Bayangkan, masuk di antara gandengan truk. Itu kan di tengah itu kan harus stabil benar. Kalau enggak kesenggol sedikit, habis itu kan. Dan dia bisa pertahankan stabil di antara gandengan truk itu ketika bisnya lewat. Baru setelah bisnya lewat, dia set, keluar lagi, set, akhirnya menang. Gitu ya. Jadi premannya itu beserta semua anak buahnya ngaji sama dia. Preman hijrah. Itu kisah hijrah itu belum bukan kisah baru. Sudah tahun 90-an ya nantangin hijrah seorang preman itu pakai balapan motor. Jadi apapun yang kemudian kita punya dalam hobi, yaitu untuk dakwah. Teman-teman yang hobinya fotografi, ya gunakan untuk dakwah. Masa fotonya Ustadz ngisi kajian itu kok selalu lebih jelek daripada artis yang sedang nyanyi gitu ya. Kalau foto Ustadz ngisi kajian itu kayak mau nelen mic terus gitu. Jangan sampai gitu ya, harus artistik gitu ya. Masa publikasi acara dakwah dan acara ketaatan kalah artistik daripada publikasi acara kemaksiatan? Kan jangan sampai. Desain grafis berarti sebuah hal yang kemudian menjadi hobi yang bisa untuk dakwah gitu ya. Ya, apapun yang kita punya. Ini ad'u ilallah. Kita gunakan untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang sangat penting. Ad'u ilallah. Kita menyeru manusia ke jalan Allah. Apapun yang kita punya, gunakan di jalan Allah. Ala basiratin. Dan dakwah kita itu dakwah di atas bukti-bukti yang nyata. Kita nggak perlu ngarang untuk mendakwahkan Islam. Kita nggak perlu bohong untuk mendakwahkan Islam. Kita nggak perlu bikin sandiwara yang dibuat-buat untuk mendakwahkan Islam. Bahwa kita bikin film, ya itu bukan sandiwara yang dibuat-buat, itu sandiwara yang serius. Kita bikin film kartun untuk dakwah, itu serius gitu ya. Kita semuanya di atas landasan yang nyata. Kita berilmu, ya. Sedikit demi sedikit kita tambah ilmu kita untuk bisa berdakwah dengan baik dan benar. Ada komitmen untuk senantiasa menambah ilmu, menambah pemahaman, menambah pengetahuan. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, yang berikutnya
dakwah itu ternyata tidak sendirian, tapi ada ana, ada aku, wa man taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, ini penting. Ternyata kita harus kemudian melakukan dakwah ini secara terencana, secara berjamaah, secara kerja kolektif, bareng-bareng. Kalau bisa bersatu, lebih baik. Nggak bisa bersatu, bersinergi. Nggak bisa bersinergi, ya fastabiqul khairat. Itu ya, pilih aja kan itu. Jadi kita, Ustaz, ini kan lembaga dakwah banyak banget, orang masuk Islam banyak banget, ya, berbagai harokah gerakan dakwah juga banyak. Itu terus gimana? Ya satu. Alternatif pertama, kalau bisa bersatu satu barisan, baik, nggak masalah. Kalau nggak bisa satu barisan, koordinasi, sinergi. Kamu garap sana, aku garap sini, kamu garap bidang ini, kamu garap bidang itu. Ya kalau sinergi, jangan malu-maluin dengan kelucuan-kelucuan kita sebagai umat. Masa sama-sama membangun rumah besar umat Islam yang bikin pondasi, kok suka ngata-ngatain jelek ke yang bikin bata. Sama-sama bikin rumah besar umat Islam, kok yang masang tiang suka ya menuduh-nuduh jelek kepada yang bikin atap. Masa sama-sama bangun rumah peradaban Islam, kok yang nyiapin kusen untuk pintu dan jendela suka memburuk-burukkan yang pasang lantai, gitu kan? Ini kan lucu. Jadi sinergi paling tidak. Kalau sinergi nggak bisa juga, ya wis. Fastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya memang inilah dakwah, harus terencana. Tidak boleh saling melemahkan dan menjatuhkan. Nah, seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidhamin yaqlibhul batil binidhamin. Kalau kebenaran itu tidak diorganize dengan baik, tidak dilakukan satu manajemen yang mumpuni, dia bisa dikalahkan oleh kebatilan yang termanage dan terorganisasi dengan baik. Ya. Event dakwah kalau tidak dikerjakan dengan profesional dengan baik, ya jadi kayak apa gitu dibandingkan dengan event misalnya konser musik, event misalnya pesta miras. Kalah kita ya dengan organisasi kemaksiatan itu ironis, karena itu al-haq bila nidhamin yaqlibul batil binidhamin. Maka kita harus senantiasa mengorganize dakwah kita ini dengan sebaik-baiknya, tidak sporadis, tidak seenaknya. Kita menata betul ya di dalam dakwah kita ini. Nah, ini kan juga kemudian ya tadi ana wa man tabi'ani ini berarti kita, istilah guru saya Kang Puji Hartono itu, kita dakwah itu dengan hati, dengan hati-hati, dengan banyak hati, dengan tidak menyakiti hati. Nah, gitu. Jadi dengan hati ikhlas, dengan hati-hati, ya jangan sampai kemudian kita gerusa-gerusu seenaknya, tapi terencana. Dengan banyak hati, melibatkan orang lain, ya, dan dengan tidak menyakiti hati, mengupayakan, kata orang Jawa, kena iwae ojo budak banyu nih. Tujuan kita bisa tercapai, tetapi jangan sampai membuat keruh apa-apa yang lebih luas. Itu etika dakwah yang juga harus kita tahu. Ya. Dalam berorganisasi juga demikian. Koordinasi itu penting, ya. Saling menguatkan itu penting, ya. Karena memang kepemimpinan di dalam dakwah itu juga penting. Jadi ada cerita dulu pernah Amr bin al-As itu begitu masuk Islam merasa sangat istimewa. Ya, karena Rasulullah memang memperlakukan semua orang kan istimewa. Sampai dia akhirnya diangkat oleh Rasulullah sebagai seorang komandan mengepalai pasukan untuk membawa dakwah ke sebuah kota berbenteng. Di dalam pasukan Amr bin al-As itu, Abu Bakar dan Umar dimasukkan menjadi anak buah. Nah kan dia jadi GR. Ya luar biasa ini. Abu Bakar dan Umar saja dijadikan anak buah saya, kata Amr bin al-As. Makanya dalam satu forum, kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai? Dia ngira, karena dia baru masuk Islam kok sudah dijadikan panglima, Abu Bakar dan Umar dijadikan anak buahnya. Itu dia tanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Nabi SAW menjawab sambil tersenyum, ya Aisyah.
Kata Amr, maksud saya laki-laki. Ya bapaknya. Terus siapa lagi? Ya terus bapaknya Hafsah. Bapaknya Hafsah kan Sayyidina Umar. Terus siapa lagi? Ya suaminya Ummu Kulthum. Ya, Sayyidina Utsman. Terus siapa lagi? Ya, suaminya Fatimah. Ya, Sayyidina Ali. Kata Amr bin As, lalu aku tidak melanjutkan pertanyaanku. Aku khawatir namaku disebut paling akhir gitu, paling belakangan. Tapi benar ketika mereka berangkat dalam kepemimpinan Amr bin Al-As ini, ternyata Rasulullah betul memilih pemimpin yang bisa mengelola kepemimpinan dakwahnya. Di malam hari ketika mereka sedang beristirahat, Amr bin Al-As tiba-tiba meletakkan telinganya di pasir, ya, di tanah. Kemudian dia memerintahkan semua pasukan, semua sekarang matikan apinya. Sayyidina Umar itu diceritakan protes. Apa maksud matikan api? Kita memerlukan api ini untuk masak, belum pada makan. Dan kita memerlukan api, mengusir bintang buas. Kita memerlukan api untuk menghangatkan diri. Dingin kayak begini kok. Malah suruh matikan api. Sayyidina Abu Bakar ngingetin, hei Umar, dia pemimpin kita. Apa yang diperintahkan, kita harus taat. Tapi kan Rasulullah bilang, kita harus taat. Ya udah, akhirnya dimatikan. Ternyata dalam waktu yang tidak beberapa lama, lewatlah suara bergemuruh. Itu adalah ya pasukan musuh yang sangat kuat dengan unta dan kuda yang sangat banyak. Yang seandainya saja malam itu mereka menyalakan api, kedudukan mereka akan diketahui dan pasti akan dibinasakan oleh pasukan musuh tersebut. Kalau kita jadi Abu Bakar mungkin ngomong sama Umar, tuh kan, aku bilang juga apa? Taat. Memang ini pemimpin kita ini pinter, udah kita taat aja gitu. Nah, pagi berikutnya mereka sudah sampai di depan kota yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk didakwahi tersebut. Ya. Nah, ketika kemudian mereka berhenti di situ subuh-subuh, pada subuh itu Amr bin Al-As bilang, semua sekarang tunggu sini. Aku akan masuk sendiri ke kota itu. Kalau sampai waktu duha aku belum kembali, maka kalian boleh menyerbu masuk dipimpin oleh Abu Bakar. Ini kata Amr bin Al-As. Kata Sayyidina Umar, jangan jadi pahlawan sendiri dong. Mau mati-mati sendiri di dalam, ajak-ajak. Kenapa? Kita sama-sama ya sama-sama. Ayo bareng masuknya. Kata Amr, wahai Umar, aku memerintahkan kalian tunggu di sini sampai duha. Kalau duha aku belum kembali, baru kalian masuk. Faham? Tapi, kata Sayyidina Abu Bakar, kan sudah saya bilang, taat, ini yang diperintahkan Rasulullah. Udah kita tunggu, duha kan sebentar lagi, nggak lama kok. Ya udah, akhirnya Amr masuk ke dalam kota. Ternyata belum sampai waktu duha, Amr bin As ini sudah keluar beserta pemimpin kota tersebut, yang pemimpin kota menyatakan menyerah dan semuanya penduduknya menyatakan masuk Islam. Tabarakallah. Jadi memang ya, dakwah ini kadang-kadang ada ujung tombak dengan potensi-potensi yang harus kita tempatkan pada tempatnya. Mereka masing-masing punya potensi dahsyat yang harus dikelola dengan baik. Nah, manajer dakwah yang baik, pemimpin dakwah yang baik, mampu tadi mengelola dengan baik. Ya. Rasulullah tahu, nih Amr ini coba diuji. Ujian pertamanya memimpin misi dakwah. Ternyata tetap saja dengan tipu daya lisannya yang luar biasa, negosiator ulung ini, diplomat dahsyat ini, bisa mengislamkan satu kota dengan pembicaraan pendek. Yang kemudian padahal mereka pasukan sudah bersiap untuk menghadapi peperangan yang sengit. Ya, itu yang terjadi. Jadi ya memang ahlinya gitu ya. Yang memang ahlinya. Jadi kita harus melihat dengan jeli siapa-siapa yang bisa kita gandeng untuk kemudian melakukan ya, berbagai upaya dakwah sesuai dengan bidangnya. Ya. Ketika Rasulullah tidak membuka dakwah di Madinah, maka yang diutus untuk menjadi duta Islam ke Madinah itu ya selebgramnya Mekah, gitu ya. Namanya Mus'ab bin Umair. Itu bukan cuma seleb, tapi attitude-nya luar biasa. Mus'ab itu jadi idola gadis-gadis Mekah bukan cuma karena gantengnya dan penampilannya, tapi karena akhlaknya keren banget, gitu. Nah, kata Rasulullah ini yang paling cocok jadi tukang rekrutmen di Madinah. Udah, yang jadi tukang rekrutmen adalah Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair ini kan bukan orang yang tipe, mohon maaf, intensif untuk bisa bina, nggak cocok dia. Ya, memang tugasnya tebar pesona dan menarik orang sebanyak-banyaknya ke dalam Islam.
Yang bina siapa? Ya orang yang tekun melakukan pembinaan, tekun ngajarin, sabar untuk kemudian ngajarin baca Quran, sabar untuk ngajarin sholat, sabar untuk, dan itu bukan Mus'ab. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Jadi ketika Rasulullah kirim, ini padukan nih pesonanya Mus'ab untuk rekrutmen, ya ketekunannya Abdullah bin Umi Maktum untuk melakukan pembinaan. Itu yang dilakukan. Tabarak Rahman. Dan itu sukses besar. Ya, mempersiapkan Madinah untuk menjadi negeri hijrah dari para sahabat. Itu ya. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Ya, etika berikutnya dalam dakwah itu etika subhanallah. Apa itu etika dakwah subhanallah? Etika dakwah subhanallah itu etika dakwah dalam makna jangan sampai justru Allah Subhanahu wa taala itu dihina, direndahkan, dilecehkan gara-gara dakwah kita. Jangan sampai manusia itu bukannya mendekat kepada Allah, tapi gara-gara kita berdakwah menjauh dari Allah. Itu etika yang sangat penting. Batas tertingginya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka, ya, mencaci maki sesembahan-sesembahan orang-orang kafir itu, lalu orang kafir akan balik mencaci maki Allah tanpa ilmu. Jadi kalau kita memperkirakan dengan menghina sesembahan orang, dengan menyakiti sembahan orang, membuat mereka mencaci maki Allah, haram dilakukan. Jadi ini saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang bersemangat dalam dakwah, gitu ya, termasuk teman-teman yang kemudian masuk Islam dari agama lain, ya, dakwah kita tetap harus kemudian dalam menemukan kebenaran dan memuliakan agama kita sendiri. Tidak perlu menjelek-jelekkan agama orang, karena ini tadi ada larangan Allah yang akan membuat berbalik tadi. Kalau kita caci maki sesembahan orang, lalu orang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, kita berdosa karenanya. Itu catatan penting. Juga dalam hal lain, katanya itu kamu dakwah, Mas. Sejak kamu dakwah kok jamaah masjidnya malah berkurang. Dulu orangnya itu pada rajin ke masjid, sejak kamu salah-salahin, itu softnya salah, gitu ya, itu tidak merapatkan soft, ya, tidak nempel, kemudian kamu salahkan, ya, kemudian ini itu cara sholatnya nggak pakai sutroh, kamu bilang nggak sah dan sebagainya. Habis itu pada malas ke masjid. Nah ini kamu dakwah bubarkan orang berarti, gitu ya, dari jalan Allah. Gitu. Ada dialog yang sangat luar biasa dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala. Sekelompok pemuda menghadap Syekh Mutawalli Sya'rawi minta izin dan doa restu. Mau ngapain kalian? Kata Syekh. Kami mau meledakkan tempat maksiat itu. Di tengah kota itu sudah meresahkan. Ini sudah harus diperingatkan mereka ini dengan kita ledakkan saja, nanti kan orang-orang tidak mau bermaksiat lagi. Saya bertanya, sedang apa orang-orang yang di dalam tempat maksiat itu? Sedang bermaksiat, Syekh. Nah, kalau mereka mati karena kalian ledakkan tempatnya, mereka mati dalam keadaan maksiat atau taat? Dalam maksiat, Syekh. Kalau mereka mati dalam maksiat, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka, Syekh. Lah iya, berarti kalian membantu orang-orang itu untuk masuk neraka. Siapa yang tugasnya memperbanyak orang yang masuk neraka? Setan, Syekh. Jadi kalian membantu setan atau membantu Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah SAW itu maunya ngajak sebanyak mungkin orang ke surga. Tapi kalau kalian meledakkan tempat maksiat itu, orang bermaksiatnya pada mati, matinya su'ul khotimah, matinya masuk neraka, sedangkan misi membawa orang sebanyak-banyak masuk neraka adalah misi setan. Jadi kalian bantu setan atau bantu Rasulullah? Kaget mereka. Wah, gitu ya, Syekh? Iya, lah itu dijawab. Kalian bantu setan atau bantu Rasulullah? Kami ingin bantu Rasulullah. Kalau bantu Rasulullah ya nggak gitu caranya kan? Caranya gimana? Ya kalian datang ke sana, ajak mereka ke sini. Gitu, itu namanya bantu Rasulullah SAW. Ajak kalian ke masjidku ini, dari tempat itu mereka pindah ke sini. Nah itu namanya bantu Rasulullah. Gimana caranya, Syekh? Loh, ya terserah kalian, itu namanya dakwah. Itulah yang disebut sebagai dakwah. Membawa manusia dari keburukan menuju kepada kebaikan. Kalau cuma nganter ke neraka, simple, gampang. Tapi kan bukan itu yang disebut sebagai dakwah. Gitu ya. Ada cerita lagi tentang seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Mu'adz bin Jabal itu kalau waktu sholat tiba, dia pergi ke Masjid Nabawi, jadi makmumnya Rasulullah. Selesai jadi makmum Rasulullah, dia pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Itulah Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu kalau waktu sholat, dia jadi makmum Rasulullah, lalu pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Dan setiap kali jadi imam di kampung,
yang dibaca Mu'adz persis sama dengan yang dibaca Rasulullah di Masjid Nabawi. Dia tirukan. Gitu. Satu hari di masjidnya Mu'adz pada protes, Mu'adz sholatnya kepanjangan, bacaannya kepanjangan. Oh kami nggak mau lagi sholat sama kamu. Celaka kalian. Aku ini cuma ngikuti sunnah Nabi. Nabi tadi baca apa, aku baca apa di sini. Sama. Nah, pokoknya kami nggak mau kalau sholatnya panjang-panjang begini, bacaannya lama begini. Akhirnya orang-orang ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nggak mau lagi sholat. Kenapa? Karena imam kami Mu'adz. Loh, kenapa dengan Mu'adz? Ngimaminya lama, bacaannya panjang. Rasulullah panggil Mu'adz. Hei Mu'adz, apakah engkau hendak membuat fitnah? Apakah engkau hendak membuat syiar-syiar ditinggalkan? Apakah engkau hendak membuat Allah dan Rasulnya dibenci manusia? Kaget Mu'adz, astagfirullahaladzim. Apa yang menjadi kesalahan saya Rasulullah? Salahmu kamu ngimami di kaummu terlalu lama, terlalu panjang. Kaget Mu'adz. Subhanallah ya Rasulullah, saya itu mengamalkan sunnah ya Rasulullah. Engkau baca apa ketika ngimami? Saya baca juga di kampung saya. Sepanjang apa engkau sholat di Nabawi? Sepanjang itu pula sholat di kampung saya. Kata Nabi SAW, ya tentunya berarti penduduk kampungmu tidak seperti jamaahku di Masjid Nabawi. Maka bacalah yang ringan untuk mereka. Ya kata Nabi SAW, dan ini ada dalil, bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah sabbihisma rabbikal a'la saja, itu sudah panjang. Jadi bacalah yang ringan untuk mereka. Jadi ternyata yang ringan itu bukan inna a'tainakal kautsar ya, tapi sabbihisma rabbikal a'la. Tetapi ya kalau warga Jogokarian komplain, itu kan ringan kampungnya Mu'adz, Pak Ustadz. Kalau ringan kampung sini ya inna a'taina sama idza ja'a nasrullah. Kuliah sama kulhu, udah begitu. Jadi cukup. Kulhu aile suwen gitu. Jadi seperti kata Ki Anwar Zaid. Jadi ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Kita yang disebut sunnah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak harus sama persis dengan yang dilakukan Rasulullah, tapi hakikatnya mengajak manusia ke jalan Allah. Ini makanya dakwah ini ya adalah wasubhanallah. Dan wasubhanallah itu juga berarti al-qudwah qabla dakwah. Kita harus menjadi orang yang bisa memberi teladan sebelum mengajak. Yang kedua, wa ta'lif qabla ta'rif. Kita ini kalau mau berdakwah harus mengikat hati sebelum mengenalkan. Mengikat hati sebelum mengenalkan. Jangan kenal aja belum, ujuk-ujuk ngajar-ngajarin. Ujuk-ujuk nunjuk-nunjuk. Ujuk-ujuk ngatur ini itu. Enggak, ta'liful qulub dulu. Mau mendakwai orang, libatkan diri dulu dalam apa yang mereka lakukan. Mereka senangnya futsal, temenin futsal, habis itu kita yang traktir. Mereka senangnya sepedaan, temenin sepedaan, habis itu kita yang traktir. Kalau sudah kena takriran, yang kemudian bisa membuat mereka ta'liful qulub, ya, lama-kelamaan kita bisa ngatur. Kita bisa kemudian memberikan kepada mereka arahan-arahan. Karena apa? Sudah terikat, hatinya sudah terpaut gitu. Di Masjid Jogokarian itu kita dulu mensurvei, ternyata ada banyak warga kita suka bersepeda. Dari warga yang suka bersepeda, ternyata mayoritas belum sholat. Ya, tugasnya masjid itu kan mensolatkan orang hidup. Ya, kalau mensolatkan orang mati gampang, takbir 4 kali selesai. Yang susah itu kan mensolatkan orang hidup, membuat orang yang belum sholat menjadi sholat. Oh ini kok datanya para pesepeda ini belum sholat. Akhirnya kita menugaskan 2-3 orang yang juga suka bersepeda tapi ahli masjid untuk menjadi dai di tengah mereka. Dikasih budget sama masjid, anggaran untuk traktir setiap kali sepedaan bareng. Lama-kelamaan karena ditraktir seneng, mulai curhat. Setelah curhat ya, sekian lama mulai diajak, nanti mampir ya mas, kita sholat duha dulu. Lama-lama setelah cuma awal-awalnya cuma duduk-duduk di serambi ketika yang sholat-sholat, ya lama-lama diajak sholat. Diajak sholat, alasannya celananya pendek, alasannya kaosnya kotor, ya sudah dibawakan jebakan, kasih sarung, kasih baju koko, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi dejamboel, jamaah masjid bersepeda ontel. Itu yang kita lakukan. Itu jadi taklif qabla ta'rif, wa ta'rif ya qabla taklif, dan mengenalkan sebelum memberi beban. Kita ini kalau mau berdakwah ya harus kemudian mengenalkan mereka kepada keindahan nilai-nilainya, bukan langsung memberi beban. Contoh, ya nyuwun sewu, kita ada di kos-kosan, teman kita satu kos belum sholat. Ya kita nggak akan bisa mengajak mereka untuk sholat kalau kita waktu sholat datang kita ngeluh. Ya sudah zuhur, dengar azan,
Ya sudah asar. Jadi kayaknya kalau waktu sholat datang itu kitanya sedih. Nah itu kita nggak bisa mendakwai mereka. Tapi kalau Masya Allah, udah zuhur lagi. Alhamdulillah seneng hatiku bisa sholat lagi. Bisa sholat berjamaah. Nah itu namanya ta'rif. Gitu ya. Ini yang kita lakukan. Terus kemudian ya teman-teman misalnya akhwat pakai jilbab. Ya teman kosnya ada yang belum pakai jilbab. Belum sempurna. Menutup aurat ya. Nggak bisa dong ngajak temennya untuk nutup aurat kalau kita tiap hari ngeluhin jilbab kita. Aduh panas, aduh nggak enak, gatel gitu ya. Tapi kalau kemudian kita sudah, Masya Allah, nikmatnya berjilbab. Kita tunjukkan akhlak kita mulia, kita tunjukkan kita paling care sama dia. Itu dakwah. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan jangan dipersulit, itu dakwah kita. Ya. Duh, aku tuh pengen nih bisa sholat, cuman kan bacaannya panjang-panjang, aku kan nggak hafal. Oh, nggak harus hafal semuanya dulu. Yang penting surat Al-Fatihahnya. Udah tahu kan surat Al-Fatihah? Itu yang mana? Nih, aku ajarin ya. Memudahkan. Dulu ada cerita di Afrika. Ini dakwah itu harus ada prioritas, ada strategi gitu ya. Di Afrika ada seorang dai berhasil mengislamkan seorang kepala suku. Begitu kepala sukunya masuk Islam, langsung diajak pergi ke dokter bedah. Loh ngapain kita ke dokter bedah? Ya, kalau kamu masuk Islam, itumu harus dipotong. Dihitan maksudnya. Itumu harus dipotong. Heh? Dipotong? Iya. Kalau gitu nggak jadi saya. Nggak jadi masuk Islam, itunya dipotong. Nggak rela saya kalau dipotong. Oh, kalau tadi sudah masuk Islam, kok sekarang nggak jadi, keluar lagi dari Islam, maka yang harus dipotong lehernya. Karena hukuman untuk orang murtad itu dibunuh. Agama macam apa ini? Masuk potong bawah, keluar potong atas. Jadi karena tidak ada prioritas dan fikih di dalam dakwah. Wa subhanallah ya. Wa yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Dan beri kabar gembira jangan dibuat lari. Ada orang baru mau masuk Islam. Kemudian syahadatnya dipersaksikan di masjid. Lah kok sudah dituntut syahadatnya harus sesuai tajwid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asahatu awa iwaha. Asyhadu. Pakai shin, Pak. Shin. Syashishu bash. Gitu. Gak jadi masuk Islam dia. Susah amat. Gitu. Jadi, yasiru ala tu'asiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Dan beri kabar gembira, jangan dibuat lari. Terakhir, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Justru etika terpenting, last but not least ini, etika pentingnya dalam dakwah adalah jangan sampai justru kita berdakwah tapi malah syirik. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Contohnya adalah minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah-mecah agamanya. Dan kemudian mereka bergolongan-golongan sesuai kelompoknya. Dan kemudian mereka hanya berbangga dengan apa yang ada di dalam kelompoknya sendiri-sendiri. Dakwah ini kepada Allah, bukan kepada ormas kita. Bukan untuk mengunggul-unggulkan ya apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada organisasi kita, jamaah dakwah kita, harokah kita. Bukan. Tapi membawa manusia ke jalan Allah. Dan musyrik yang lebih berbahaya lagi, ketika kemudian kita menyeru manusia bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita sendiri, kepada kesetiaan, loyalitasnya untuk kita pribadi, bahkan untuk memberikan kepada kita berbagai pelayanan. Kunu ibadah li min dunillah, jadilah kalian hamba-hamba kepadaku selain jadi hambanya Allah. Jadilah kalian melayani aku selain melayani Allah, dan seterusnya. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.